Sekarang pertanyaannya gini, siapa mereka yang masuk ke dalam daftar ahli waris inti? Jadi pihak yang dianggap sebagai ahli waris inti tadi ya, saya ulangi, ada bapak dan ibu si mayit, kemudian anak laki-laki dan perempuan si mayit, kemudian ada pasangan yang sah baik istri maupun suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, akan kita lanjutkan tadi pembahasan kita tentang pengantar ilmu waris. Sekarang pertanyaan kita, siapa sebenarnya ahli waris kita? Jadi kalau kita ini meninggal dunia, saya meninggal dunia, maka siapa ahli waris saya? Gitu. Tadi di dalam matan Rohabiyah sudah disebutkan ada 17 ahli waris yang sah untuk menjadi penerima waris dari kita. Jadi 10 dari kalangan kaum laki-laki dan 7 dari kalangan kaum wanita. Namun tentu saja nanti dari ke-17 orang yang masuk dalam daftar ahli waris ini tidak semuanya pasti dapat gitu. Ada yang pasti dapat dan ada yang baru kemungkinan dapat gitu. Maka nanti dalam pembahasannya ada sebagai ahli waris inti yang tidak akan pernah tertutup oleh siapapun. Artinya kalau nanti semua daftar 17 ahli waris itu ada semuanya, maka yang pasti akan dapat itu ya hanya ahli waris inti saja. Nah nanti sebelum kita bahas siapa ahli waris inti dan siapa ahli waris tambahan dari ke-17 orang tadi itu, maka terlebih dahulu akan kita sebutkan siapa yang masuk ke dalam 17 ahli waris. Kita sebutkan 10 pertama dari kaum laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki kandung. Jadi kalau anak laki-laki kandung berarti kalau anak angkat nggak masuk, anak tiri bawaan suami atau bawaan istri, karena kita nikah mungkin dengan janda atau nikah dengan duda, maka bawaan itu tidak masuk sebagai ahli waris. Maka yang dimaksud sebagai ahli waris itu adalah anak kandung dari si mayit itu. Kemudian yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini tadi kalau kita punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki kita punya anak laki-laki lagi, maka ketika ahli waris intinya adalah anak laki-laki kita tidak ada, sudah meninggal duluan, maka anak laki-laki tadi bisa menjadi ahli waris. Ketika satu level dengan bapaknya itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, yang sebagai ahli waris adalah bapak kandung. Bapak tiri nggak masuk, bapak angkat nggak masuk gitu. Kemudian yang keempat adalah kakek. Kakek ini yang dimaksud adalah kakek bapaknya bapak gitu. Artinya kalau bapak tidak ada, sudah meninggal duluan, kemudian digantikan oleh kakek dari jalur bapak. Kemudian yang kelima, ahli waris dari kaum laki-laki adalah suami. Tadi sama ya, ahli waris yang sah tadi itu. Kemudian yang keenam, saudara laki-laki kandung. Jadi ada seorang yang meninggal dunia, maka saudara kandungnya baik adiknya maupun kakaknya. Kandung itu maksudnya bisa seibu sebapak, bisa sebapak tapi beda ibu, atau seibu tapi beda bapak. Itu namanya saudara kandung. Kemudian yang ketujuh adalah paman. Paman itu dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai al-am, ada yang disebut sebagai al-khal. Nah yang dimaksud paman dalam hal ini adalah al-am, yaitu saudara kandungnya bapak. Saudara laki-laki kandungnya bapak, baik itu adiknya bapak maupun kakak kandungnya bapak. Kemudian yang ke-8 adalah ponakan. Berarti ini anak laki-lakinya dari saudara laki-laki kita. Jadi kalau saya ini punya abang saya ini punya anak laki-laki, maka dia namanya ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kemudian yang ke-9 adalah sepupu. Sepupu yang dimaksud itu berarti anaknya paman tadi, anaknya am. Jadi bapak saya punya kakak atau punya adik laki-laki. Lah itu namanya paman, atau mungkin dalam bahasa kita juga disebut dengan om atau pakle itu. Dia punya anak laki-laki, maka itu sebagai daftar ahli waris juga. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir dari jajaran ahli waris laki-laki adalah orang yang memerdekakan budak. Tadi sudah kita bahas sekilas tadi bahwa ada seorang laki-laki atau wanita yang menjadi budak. Kemudian si laki-laki itu dimerdekakan oleh seseorang. Maka ketika budak ini meninggal dunia dan budak yang dimerdekakan ini sudah menjadi kaya raya dan pada akhirnya meninggal dunia dan tidak ditemukan lagi ahli warisnya, maka si orang yang memerdekakannya tadi itu sebagai ahli waris tunggal yang bisa menghabiskan atau mengambil semua harta waris dari budak yang pernah dia merdekakan itu. Kemudian yang kedua, ada ahli waris dari kaum wanita. Mereka itu ada 7 orang. Yang pertama adalah anak perempuan kandung.
Sekali lagi ini yang dimaksud adalah anak perempuan kandung, jadi anak tiri tidak masuk, bawaan suami atau bawaan istri nggak masuk, atau anak angkat sekalipun kalau kita sayang betul tetap tidak masuk ke dalam daftar ahli waris. Kemudian yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki sudah meninggal dunia dan dia punya anak perempuan, maka anak perempuan itu bisa, cucu perempuan dari anak laki-laki itu bisa menjadi ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah ibu kandung. Jadi ibu angkat nggak masuk, ibu tiri nggak masuk. Kemudian yang keempat, nenek. Nenek itu yang dimaksud adalah bisa nenek dari bapak, bisa nenek dari ibu. Kalau kedua-duanya ada, maka kedua-duanya menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian waris secara bersama-sama. Artinya kalau nenek itu bisa mendapatkan 1/6, maka 1/6 itu bisa untuk nenek dari bapak kalau yang ada hanya itu, atau nenek dari ibu kalau yang hanya ada cuma itu, atau kalau dua-duanya ada maka 1/6 itu dipakai bersama-sama. Kemudian yang kelima adalah saudara kandung perempuan. Saudara kandung itu bisa seibu sebapak, benar-benar seibu sebapak, atau hanya sebapak beda ibu, atau seibu beda bapak gitu. Kemudian yang keenam adalah istri. Istri tadi sudah kita bahas sekilas. Kalau istrinya cuma satu ya berarti ahli warisnya istri itu bagiannya istri itu untuk sendirian. Kalau istrinya 2, 3, 4 berarti bagian waris yang sama itu dipakai secara bersama-sama, bukan masing-masing mendapatkan bagiannya, enggak. Mamanya tadi istri itu masih kemungkinan bisa mendapatkan 1/4 dari harta waris atau mendapatkan 1/8 dari harta waris suaminya kalau suaminya sudah punya anak. Maka 1/4 itu dipakai sendiri kalau memang istrinya tunggal, atau kalau istrinya 2-4 berarti ya sama tadi, 4 orang itu akan memakai 1/4 secara bersama-sama. Atau 1/8 karena suaminya sudah beranak, sudah memiliki anak kandung, maka si istri yang 1, 2, 3, 4 itu memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan waris yang tadi itu 1/4 atau 1/8. Kemudian yang terakhir adalah wanita yang pernah memerdekakan budak. Tadi sama sebagaimana pada kaum laki-laki. Jadi ada perempuan kaya kemudian melihat budak, atau dia punya budak, atau dia membeli budak, kemudian dia merdekakan budak itu. Maka ketika budak yang sudah merdeka kemudian menjadi orang yang punya harta, ketika meninggal dunia maka dicari dulu ada nggak ahli warisnya dari kerabatnya maupun dari pasangannya. Kalau nggak ada berarti si budak ini harta warisnya diambil alih oleh orang yang pernah memerdekakannya. Jadi itu 17 ahli waris. Tapi 17 tadi itu belum tentu semuanya dapat. Apalagi kalau 17 itu ada semuanya gitu. Maka ketika 17 itu ada pada daftar semuanya, ada seseorang meninggal dunia diurut-urutkan, ternyata ada 17 orang yang menjadi ahli warisnya lengkap gitu. Maka nanti yang akan mendapatkan waris hanya keluarga inti atau ahli waris inti saja. Sekarang pertanyaannya gini, siapa mereka yang masuk ke dalam daftar ahli waris inti? Yang pertama adalah bapak dan ibunya si mayit kandung. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, maka dilihat dulu dia masih punya bapak dan ibu kandung enggak gitu. Kalau dia masih punya, maka bapak dan ibu kandung menjadi ahli waris inti dan pasti dapat dan tidak boleh dihalang-halangi. Kemudian yang kedua adalah anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada mayit meninggal dunia, ada seseorang meninggal dunia, maka si mayit ini punya anak laki-laki dan anak perempuan. Maka anak laki-laki dan perempuan ini adalah ahli waris inti. Kemudian yang terakhir ahli waris inti adalah pasangan yang sah. Baik kalau yang meninggal suaminya berarti istrinya sebagai ahli waris inti. Kalau istrinya 4 berarti keempat-empatnya adalah ahli waris inti, tidak dibeda-bedakan. Jadi nggak ada istilah istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, nggak ada istilah. Ketika nanti berhubungan dengan ahli waris, maka keempat-empatnya itu memiliki hak yang sama gitu. Hanya nanti problemnya, kalau tadi pernah kita bahas masalah ada pernikahan yang dilakukan secara sah hanya pada sisi agama, tapi tidak punya catatan kenegaraan, artinya tidak dicatat pada kantor urusan agama, maka tinggal nanti penyelesaian sengketa waris itu di mana gitu. Kalau istri pertamanya ternyata orang yang pandai agama dan dia pengertian juga, ya sudah bagi-bagi aja. Dan urusan waris itu hanya diselesaikan di tingkat keluarga, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu ketika istri pertamanya tidak mengakui keberadaan istri kedua sampai keempatnya gitu. Karena 2 sampai 4 itu nikahnya siri, tidak menggunakan catatan negara.
hanya secara agama saja sah tapi tidak punya buku nikah. Nah, kalau yang seperti itu ternyata istri pertamanya pengen menang sendiri, dia bisa menang karena nanti penyelesaiannya bisa jadi dilakukan di pengadilan agama. Nah, di pengadilan itu ya yang akan dijadikan rujukan bukti otentik itu istri atau bukan ya tentu saja dengan surat nikah atau dengan bukti-bukti lain tentang pernikahan itu sah atau tidak. Gitu. Jadi pihak yang dianggap sebagai ahli waris ini tadi ya, saya ulangi, ada bapak dan ibu si mayit, kemudian anak laki-laki dan perempuan si mayit, kemudian ada pasangan yang sah baik istri maupun suami dari si mayit itu. Nah, pada pada ahli waris itu selama masih ada anak kandungnya si mayit yang laki-laki, maka harta waris itu tidak akan pernah masuk kepada ahli waris tambahan tadi yang 17 itu tidak akan pernah dapat gitu. Jadi ada paman, ada saudara kandung mayit, ada ponakan, ada sepupu, itu tidak akan pernah dapat selama masih ada anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini sifatnya penghabis dan menghalangi semua ahli waris yang lain yang jumlahnya 17 kita sebutkan tadi itu. Atau kalau si mayit masih punya bapak kandung, mamanya ini mayit ini kebetulan anaknya perempuan semua, maka anak perempuan ini sifatnya tidak bisa menghabiskan harta atau tidak bisa menjadi asobah. Maka ketika mayit ini nggak punya asobah dari kalangan anak-anaknya, maka dilihat dulu si mayit ini punya anak laki-laki apa enggak gitu. Kalau dia punya bapak kandung enggak gitu. Kalau punya bapak kandung, maka bapak kandungnya itulah yang akan menjadi asobah atau penghabis harta pada semua level ahli waris. Artinya sekarang ini ada paman tadi kita sebutkan, ada sepupu, ada ponakan dan lain-lain itu bisa mendapatkan waris asalkan tidak ada penghalang berupa bapak kandung si mayit yang masih hidup, kemudian atau anak laki-laki mayit yang juga masih hidup. Jadi kalau dua orang itu masih ada, maka kemungkinan besar ahli waris pembagian waris kepada ahli waris tambahan itu sangat kecil kemungkinannya gitu. Baik, itu kawan-kawan sekalian pertanyaan tentang atau jawaban tentang pertanyaan siapa ahli waris kita. Maka nanti jangan sampai ada orang bukan ahli waris kok ikut nuntut waris gitu. Siapa? Mantu mamanya. Oh kan, menantu itu bukan ahli waris, maka jangan ikut-ikutan untuk menuntut hak waris. Apalagi mamanya anak angkat gitu. Jadi mayit ini kebetulan punya anak angkat dan anak kandung gitu. Maka anak angkat ini nggak boleh ikut-ikutan, sekalipun sama-sama secara muamalah, interaksi sehari-harinya itu sama-sama disayang gitu. Tapi kalau dia sadar sebagai anak angkat, maka anak angkat tidak masuk ke dalam daftar ahli waris. Apalagi anak tiri sekaligus nggak boleh. Apalagi yang terakhir anak kos itu tentu juga nggak boleh masuk ke dalam daftar ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.